proses untuk bisa mengeksplorasi kita punya pemikiran yang profesional dan pertanyaan-pertanyaan para pendidik dengan menelaah praktik atau refleksi serta asumsi yang sudah ada melalui keterlibatan rekan sejawat. Jadi inquiry kolaboratif ini adalah proses penyelidikan atau pencarian pengetahuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang biasanya guru, peserta didik, atau lebih tinggi lagi para peneliti untuk boleh memahami atau memecahkan masalah untuk meningkatkan praktek tertentu. Ya. Jadi pengertian umum dari inquiry kolaboratif ini berasal dari dua kata inquiry dan kolaboratif. Di sini masing-masing kita lihat itu kegiatan inquiry itu ingin tahu. Kegiatan untuk mencari tahu atau menyelidiki dan bisa menemukan jawaban melalui proses berpikir kritis dan efektif. Kemudian kolaboratif itu dilakukan secara bersama. Jadi yang skop seperti ini yang kita namakan kolaborasi. Kalau sendiri-sendiri saja itu individu. Sehingga jadinya inquiry kolaboratif ini adalah pendekatan pembelajaran atau penelitian yang menekankan kerjasama antar individu dalam menemukan dan membangun pengetahuan baru melalui proses refleksi. Ya. Di sini pengertian umum. Ya, jadi dia punya langkah-langkah itu melalui dari ASES. ASES itu kita mengidentifikasi, kemudian merancang, mengimplementasi, kemudian alat ukurnya, sampai dia refleksi dan tindak lanjut. Jadi dia punya diagramnya seperti ini. Jadi kita mulai dari ASES. ASES itu mengidentifikasi apa yang mau kita kerjakan. Kita pertama identifikasi dulu, kemudian kita merencanakan, kemudian mengimplementasikan, kemudian kita mengukur kira-kira sejauh mana apa yang kita lakukan atau kita rencanakan tadi bisa atau tidak. Sehingga kemudian dari situ kita merefleksinya, kemudian change itu tindak lanjut. Tindak lanjut dari apa yang kita desain itu kira-kira bagaimana hasilnya. Di sini tujuan inquiry itu sendiri, inquiry kolaboratif itu yang pertama meningkatkan pemahaman bersama terhadap suatu persoalan atau topik. Yang kedua mendorong refleksi profesional terutama di kalangan guru. Kemudian yang ketiga menciptakan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau praktik kerja. Dan yang keempat membangun budaya belajar. Itu kita bersama-sama dan saling mendukung dalam komunitas belajar. Jadi yang kita dapatkan mulai dari hari Senin itu kita bisa mengimplementasikan atau pengimbasan itu ke teman-teman, sehingga apa yang diharapkan dari saya sebagai pimpinan di sini supaya kita semua itu tahu, walaupun 3 keluar atau 4 keluar, tapi hasil akhirnya kita bisa melakukan kolaborasi bersama-sama sehingga teman yang tinggal juga merasa bahwa dia tidak ketertinggalan, dia tetap ada dan sama-sama kita bisa lakukan. Ya, jadi yang berikut itu langkah-langkah umum dari kegiatan itu. Yang pertama kita identifikasi, kemudian kita kolaborasi dan merencanakan seperti diagram tadi ini ada ASES. ASES itu kita mengidentifikasi, ya. Kita kolaborasi bersama dalam perencanaan bersama untuk menentukan metode, sumber data dan pembagian tugas. Kemudian pelaksanaan query itu kita melakukan observasi, kemudian ada pengumpulan data, eksperimen dan kita diskusi. Kemudian di analisis dan refleksi bersama itu kita membahas temuan untuk boleh membandingkan hasil dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir tindak lanjut atau aksi perbaikan itu dalam menerapkan hasil inquiry dalam praktek nyata kita punya. Kemudian contoh daripada konteks pendidikan yang kita lakukan di sini, yang tadi inquiry kolaboratif itu, guru-guru di sebuah sekolah bisa melakukan kerjasama untuk memahami bagaimana kemampuan literasi baca siswa itu menurun. Itu kira-kira apa? Yang pertama kita menganalisis data hasil membaca siswa, kemudian kita mewawancarai peserta didik. Kemudian yang berikut kita mencoba strategi membaca baru di kelas.
Dan yang kemudian kita berbagi hasil serta refleksi untuk memperbaiki pembelajaran di sebuah sekolah. Jadi di sini kesempatan ini saya ambil saya punya program itu program literasi. Jadi berbagi di sini. Contohnya pertama ini kita dalam literasi itu hal pertama yang kita lakukan kita memberikan sosialisasi dulu. Kemudian langkah pertama itu apa? Kita berbagi dengan anak-anak. Maksudnya anak-anak yang pertama kita suruh mereka, ini saya tidak tulis di dalam ini, tapi di program saya punya itu, pertama anak-anak disuruh memahami dulu. Kita dia paham literasi itu apa, sehingga langkah yang pertama itu mereka membaca. Baik membaca nyaring maupun membaca tenang dalam hati. Kemudian dari hasil bacaan itu mereka bisa lakukan atau bisa menarik kesimpulan bacaan yang mereka baca itu ide pokoknya apa. Seperti kemarin kita di resensi buku itu kan di situ kita diberi bacaan soft copy, jadi selama 75 halaman. Siswa diberi ruang waktu 45 menit untuk boleh membaca. Kemudian teksnya itu diambil, kemudian mereka mulai resensi. Resensi itu di situ mereka akan menentukan tokoh perwakilan itu siapa. Action. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Patut diapresiasi karena pembelajaran kali ini sangat menarik, yaitu tentang pembelajaran inquiry, di mana tadi menjelaskan bahwa pembelajaran inquiry itu adalah bagaimana cara guru menyelesaikan masalah atau kasus yang dihadapi di dalam kelas. Seperti saya, kalau seandainya saya masuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kadang siswa merasa bosan dan ingin keluar masuk dari dalam kelas. Sehingga saya mencari kira-kira apa yang mempengaruhi siswa ini masuk keluar kelas. Ternyata saya menemukan bahwa mereka ini keluar masuk di dalam kelas karena mereka kekurangan kosakatanya sangat minim atau sangat kurang. Sehingga pada saat saya memberikan kata-kata baru kepada mereka, mereka merasa bosan. Kira-kira cara apa yang saya lakukan supaya siswa ini bisa termotivasi untuk bisa belajar di dalam kelas? Baik, terima kasih Bio. Jadi untuk di Ibu ambil mata pelajaran bahasa Inggris, toh? Iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi setiap kali untuk pembelajaran apa saja, siswa itu kita biasa beri mereka pretest. Jadi untuk bahasa Inggris supaya kosakata atau vocabnya agak sedikit banyak dan bisa mereka tulis sebuah paragraf dengan baik. Itu yang pertama, kita membiasakan mereka untuk 10 kosakata sebelum mulai pembelajaran itu. Kita suruh mereka, kita baca, jangan pakai tulis. Jadi misalnya number 1, study, anak langsung tulis, belajar. Dan seterusnya 10 nomor sampai dengan selesai, kemudian kita cek. Suruh mereka mix up. Lembaran itu mereka tukar dengan teman, sehingga langsung Ibu sampaikan jawaban pertama, trak sampai dengan selesai. Maka kita tahu dari 10 kosakata itu kira-kira berapa yang benar, berapa yang salah. Kalau kita lihat semakin banyak yang benar, itu artinya mereka punya kemampuan memorize mata pelajaran ya. Teks yang kemarin kita beri itu tentang kosakata pasti mereka ingat. Sehingga hari ini sebelum pelajaran kita cek mereka punya kemampuan mengingatnya itu baik atau tidak. Itu hal yang sepele. Jadi kalau rutin setiap hari berarti anak punya kosakata semakin banyak. Kalau kosakata sudah semakin banyak, anak kita suruh menulis sebuah paragraf pasti bisa. Nah, dengan demikian lama-kelamaan akhirnya mereka bisa menulis sebuah cerita. Bisa Ibu? Bisa. Oke. Terima kasih. Baik.